Tuhan, mungkin sebagian besar dari kami berpikir, nekat gak ya Tuhan kalau kami minta visi yang khusus daripada Tuhan untuk kami mengerjakan dalam kehidupan kami. Dengan segala macam pemikiran, beban perasaan, dan setiap perilaku yang kami harus arahkan semuanya kepada Tuhan. Sejujurnya kadang hal seperti itu juga menyeramkan ya Tuhan. Tapi kami juga sadar akan lebih menyeramkan lagi kalau bukan Tuhan yang jadi visi hidup kami. Kami nggak tahu kemana arah kami jalan. Kami nggak tahu diiringi dengan perasaan kami yang mudah terombang-ambing dengan situasi kondisi dunia. Kami nggak tahu apa yang harus kami kerjakan ya Tuhan. Karena itu Tuhan, kami sungguh memohon kali ini Tuhan. Supaya kami boleh clear, kami boleh mengerti. Apa itu visi yang sebetulnya seharusnya kami kerjakan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai orang Kristen. Sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami memohon Tuhan terangi hati kami, Tuhan tolong kami. Kami juga rindu Tuhan supaya kami boleh mengerjakan bagian-bagian yang Kau berikan dalam kehidupan bagi setiap anak-anak-Mu. Secara khusus bagi kami secara pribadi, bagi kami secara komunitas, Tuhan tolong. Berkati momen-momen ini, berkati pemberitaan firman Tuhan, kiranya semua dipimpin disertai oleh Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom teman-teman. Ternyata kirain tadi masih sangat kusyuk ya. Saya bersyukur banget bisa ketemu lagi teman-teman setelah kemarin retreat. Boleh tahu yang kemarin ikut retreat siapa aja? Oh oke. Kayaknya enggak sebagian besar juga ya. Tapi lumayan lah 50% ya. Oke teman-teman, hari ini kita akan bahas mengenai a vision that moves the heart. Nah, sayang kemarin tuh saya baru pulang dari Jogja sih ya. Jadi saya tuh penasaran sih sebetulnya, pengen kalau ada Mentimeter, saya pengen tahu sih dari antara teman-teman yang merasa punya visi di dalam hidupnya. Boleh angkat tangan, nggak disuruh maju sih. Yang ngerasa gue punya visi nih, gue tahu mau ngapain. Boleh angkat tangan, 1, 2, 3, 4. Oke, 4 ya, 5. 5 lah ya. Yang lain masih mikir-mikir ya, visi itu apa ya. Oke, teman-teman semoga nanti kita makin ngerti. Saya pengen kita baca firman Tuhan sama-sama dari Nehemia 1 ayat 1 sampai 11. Kita baca bergantian ya, saya pasal ayat 1, teman-teman ayat 2, saya ayat 3, teman-teman ayat 4, demikian seterusnya sampai ayat 11. Boleh dibuka handphonenya ya. Nehemia 1 ayat 1 sampai 11. Ayat 1. Riwayat Nehemia bin Hakalya pada bulan Kislew tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa hamba-Mu itu. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintah
serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini, dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Ya, jadi Nehemia itu tinggal di istana, juru minuman raja. Terus saat orang-orang dari Yahudi itu datang, ya Hanani datang cerita bahwa kondisinya di Yerusalem itu udah berantakan, pintu gerbangnya terbakar. Wah, dia shock banget hatinya. Terus dia mikir, aduh apa yang harus dilakukan. Dari situ dia sedih, dia menangis, dia berdoa, dia berpuasa gitu ya. Dia melakukan hal-hal yang Tuhan taruh di hatinya gitu ya. Nah pertanyaan itu apa itu visi gitu ya. Kalau di sini ada visi adalah suatu gambaran akan sesuatu yang ingin kita capai gitu ya. Mungkin teman-teman udah pernah bahas visi gitu ya. Nah, kemarin kan saya baru dari Jogja ya, habis retret sing, saya ikut retret SEAL gitu ya, ada anak saya, lalu udah gitu besoknya langsung ke Dieng, ke Jogja gitu. Nah, gak sengaja saya simpen satu tiket di kantong. Tadi pagi pas lagi mau turun mobil lihat ini apa ini? Oh ternyata Raminten Kabaret. Ada yang pernah ikut lihat Raminten Kabaret? Jadi ini di hari terakhir ya, malam terakhir saya di Jogja. Terus teman saya bilang, dia seorang pekerja seni, dia bilang, Mike, lu mesti lihat Raminten Kabaret. Kenapa? Menghibur lah gitu. Apa sih gitu? Terus ya lu pokoknya datang lah. Akhirnya karena teman saya percaya, saya belilah tiket itu ya. Lumayan mahal, 100.000 gitu ya. 100.000 masuk, itu bilang, Pak Bapak berdiri. Saya sama ada anak kecil nih, ya gak apa-apa berdiri aja gitu. Tapi kalau mau berdiri. Saya pikir ya udahlah, oke saya beli. Raminten Kabaret itu isinya itu kabaret show para banci-banci. Dan keren men, gila keren banget gitu ya. Sayang saya gak bisa masukin ke sini, kita biasa ngeliat banci-banci salto dan lain-lain gitu ya. Gitu, wah amazed itu ya. Dan sebetulnya bukan banci-bancinya ya, tapi memang saya sampai mikir visinya apa sih gitu ya. Cowok-cowok gede-gede, tinggi gede, ada yang berotot, ada yang jambrosan, terus pakai baju cross dresser gitu ya. Dan mereka menampilkan dengan keren sekali gitu ya. Nah pas saya baca ceritanya, ternyata pendirinya itu namanya Hamzah Sulaiman. Dia itu bikin kabaret ini karena dia pengen nolongin orang-orang yang kena korban Merapi tahun 2010. Jadi dia seorang pekerja seni, dia bikin gimana caranya, kekuatan gua apa, kelebihannya adalah nari cross dresser dan wah itu lembut banget. Saya gak pernah ngeliat perempuan narinya selembut itu, keren banget gitu ya. Dan dia lakukan itu. Dan dia lakukan itu menolong buat korban Merapi gitu ya. Nah pas itu saya pikir, wih gila visinya hebat juga ya. Tapi pada saat saya daftar, pas saya masuk itu yaudah 100.000 berdiri, Bapak begitu masuk kalau mau duduk boleh bayar lagi. 70.000 per orang, Bapak berenam berarti 420.000. Wih masuk aja udah 100.000 kali 6, 600.000 buat duduk menikmati tambah 420.000 berarti 1 juta lebih kan. Saya mikir loh kok gitu ya, gitu ya. Terus saya baru mikir, apa sih bedanya visi sama project? Kalau project ya, meskipun itu bagus, indah gitu ya, itu kita sementara waktu kita lakukan, kita bikin gitu ya. Kalau visi harusnya tuh long lasting gitu. Dan akhirnya ya sekarang dia betul-betul cari duit sebanyak-banyaknya gitu. Karena berhasil dan bisa kasih makan banyak orang gitu ya. Pegawai-pegawainya makin heboh. Acaranya tetap keren. Tapi ternyata saya mikir visi itu apa gitu ya. Ya beda gitu. Apalagi kalau kita mau, ya ini kan visi memberikan arah, motivasi dan alasan untuk kita bangun setiap pagi. Ada gak sih kondisi kayak gitu? Mungkin kalau kita remaja menggebu-gebu punya pacar, kita punya reason gitu kan. Wah visi gue pacar gue gitu ya. Gue pengen menyenangkan hati pacar gue. Mungkin itu ada satu alasan bangun pagi-pagi. Tapi kalau kita mau cari tahu lebih dalam gitu ya. Visi yang menggerakkan hati, a vision that moves the heart. Itu bukan ambisi gitu ya. Tapi juga visi yang harus datang dari Tuhan gitu ya. So, ada beban ilahi di situ.
dan lahir dari keintiman dengan Allah dan menyentuh sisi terdalam kemanusiaan kita. Makanya kalau kita mau punya visi yang sampai segitunya, sebetulnya bebannya banyak gitu ya, problemnya banyak. Nah ini almarhum pendeta Bigman Sirait, ada yang tahu? Tahu ya. Sebelum retret sing itu saya pergi ke satu daerah di Kalimantan namanya Ngabang. Ada yang tahu Ngabang? Nggak tahu ya, Johan pernah di sana soalnya berapa lama? Oh 2 bulan, wih luar biasa 2 bulan. Aku seminggu udah digigitin serangga-serangga banyak banget. Mandi di sungai. Nah tidur ke sana itu ya, turun dari Pontianak lalu berjalan, bukan berjalan sih naik mobil lah. Naik mobil 6 jam, sekitar 5-6 jam kalau ngebut nyampe di sana. Terus amazed teman-teman, ketemu satu tempat 12-13 hektar, gede banget, ada PAUD, ada TK, ada SD, ada SMP, ada SMA, ada STT, tempatnya gede luar biasa. Lalu di dalamnya itu ada asramanya, ada 500 siswa dan 100 guru. Saya pikir gile, ada orang ya almarhum pendeta Bigman, pendeta bukan pengusaha bisa punya tempat seperti itu. Kenapa? Karena dia datang, dia nginjil, ya kayak Johan lah kemana khotbah gitu ya. Dia ngelihat satu tempat di mana gak ada orang yang mau sekolah. Sedangkan dia tahu untuk punya hidup lebih baik itu harusnya ada sekolah. Lalu dia mendirikan tempat itu dengan tadi 500 siswa, 100 guru. Sampai sekarang masih ada, saya sampai mikirnya astaga hebat banget gitu ya. Lalu saya ketemu anaknya, ngobrol, saya tanya, Kesia kuliah di mana? Oh kalau nggak salah di Malang. Loh kenapa kamu di Malang gitu ya, jauh banget. Lah ya beasiswa lah kak gitu. Hah saya pikir orang segede Bigman gitu ya, memang Bigman gitu ya. Anaknya di luar negeri atau di mana gitu ya. Enggak, dia hamba Tuhan, simple, anaknya beasiswa di Malang. Tapi punya visi yang begitu besar, begitu hebat. Meskipun saat dia meninggal banyak orang juga tarik dana, tarik keuangan. Perlu 800 juta per bulan karena dianggap visinya ini orang yang pertama kali udah gak ada. Jadi mereka takut jangan-jangan gak dilanjutkan dengan baik. Nah kita ke sana, kita nolongin gitu ya. Saya ngeliat wih ini visi yang luar biasa gitu ya. Tapi visi itu sebetulnya ada 3 sisi nih ya. Visi, heart, and action tuh harus ada teman-teman. Ya karena dan 3 ini meskipun ada enggak selalu sejalan. Orang yang punya visi, ya, tapi nggak ada hati dan tindakan, ya itu cuma jadi mimpi, cuma jadi mimpi aja, gitu ya. Ya udah saya punya visi, saya pengen ngelihat sing ini makin lama makin besar, menjangkau banyak orang, tapi udah gitu udah, nggak ada hati, nggak ada tindakan, ya udah cuma mimpi, gitu ya. Atau orang yang punya hati, tapi nggak punya visi, gitu ya. Nah itu punya tindakan yang nggak tahu arahnya. Oh aku disuruh Johan, aku disuruh Cimel, aku ngelakuin ini aja. Yaudah aku jalanin, aku kerjain inilah. Aku jadi ngurusin musik lah, aku ngurusin inilah. Tapi nggak taruh hati kita di situ, ya sama. Itu yang nggak punya arah, gitu ya. Atau orang punya visi dan hati, tapi nggak ada tindakan. Ini masih mending, akan jadi doa. Iya, ya kita doanya aku punya visi, aku punya hati, ya kita doain lah. Nah udah jadi doa, tapi nggak ada tindakan. Oh ya doa sebuah tindakan, masih mending lah, masih mending. Dan orang yang punya visi dan tindakan, nggak ada hati, nggak ada endurance. Kita kita punya visinya, kita punya sesuatu hal, tapi begitu ada masalah, wah kita udah malas, kita udah capek. Nah endurance-nya nggak ada gitu ya. Dan orang yang punya visi, punya hati dan tindakan, bisa berhasil sementara waktu, tapi juga bisa gagal. Ya, tadi kita nyanyi lagu ini ya, Bob Pierce ini, dia punya doa, a man whose constant prayer was that his heart be broken by the things that break the heart of God. Yang tadi kita nyanyiin. Wih berani banget. Dan sampai sekarang World Vision masih ada. Ini visi yang luar biasa. Dia bikin Samaritan Purse, bikin World Vision. Sampai hari ini ada, mungkin dari kita juga ikut support. Saya juga ikut support, pernah ada di situ gitu ya. Tapi ada suatu situasi kondisi gitu ya. Dimana orang yang begitu luar biasa, pelayanannya luar biasa, istrinya depresi teman-teman. Dan anaknya itu bunuh diri. Berkali-kali dia kontak papanya, Dad go home. Tapi papanya sibuk pelayanan, dia bilang Tuhan
Saya urusin keluarga besar Tuhan, keluarga kecil saya Tuhan yang urusin. Tapi enggak begitu. Padahal visinya mulia loh. Visinya, hatinya tergerak gitu ya. Tindakannya luar biasa. Tapi juga bisa gagal. Satu lagi, sama. Kita tahu ya, Ravi Zacharias, tahu? Iya. Orang luar biasa, apologet luar biasa. Dia defender of Christian faith luar biasa. Tracy Trinita dari Indonesia, model, belajar sama dia, panggil dia papa. Suatu waktu dia pulang ke Indonesia, saya tanya teman saya yang kebetulan kenal, kenapa dia balik? Iya ada masalah. Nggak berapa lama keluar berita, ternyata dia kena skandal. Dia mendirikan tempat-tempat pijat dan dia punya skandal dengan para terapisnya, masusnya di sana. Gitu ya. Dan setelah itu dia meninggal, dia tidak bisa defend apa yang terjadi. Itu tuh sedih banget teman-teman. Gitu ya. Jadi saya mikir, orang punya visi yang menggerakkan hatinya, bahkan ada actionnya, jangan-jangan gak cukup baik gitu, gak cukup ideal untuk membuat sesuatu hal. Teman-teman, saya taruh ini ya, bukan untuk ngomongin orang ini sih. Saya cukup sering bahas orang-orang masukin gitu ya. Ada Frankie Sohombing, ada orang-orang yang lain gitu ya. Itu tuh sebetulnya mengingatkan saya sendiri gitu. Saya bilang Tuhan kasih saya visi. Saya dari kemarin waktu ke retret kalau teman-teman dengerin kesaksian saya gitu ya. Dari remaja ketemu orang-orang yang berunik, punya kebutuhan-kebutuhan emosi yang spesial. Saya layani sampai akhirnya saya bisa mendirikan counseling center gitu ya. Lalu juga dari 2 orang tim bisa jadi 12 orang sama-sama melayani. Tapi udah gitu saya mikir ya, ada momen-momen tiba-tiba mikir, aduh Tuhan, kapan ya saya kehilangan visi? Kapan ya tiba-tiba kehilangan hati? Atau aduh kapan ya saya tuh gagal? Karena saya banyak ngeliat orang-orang yang luar biasa visinya, hatinya luar biasa, tindakannya luar biasa tapi bisa gagal gitu. Jadi kayak gini tuh sebagai pengingat, iya ya kalau Tuhan kasih visi ke dalam hidup kita tuh akan seperti apa sih jalaninnya. Apalagi gak punya visi, aduh kalau gitu dengar Ko Michael gitu gue gak usah punya visi lah, gue ikutin aja lah. Lebih ngeri lagi gitu, siapa yang akan tarik kamu, akan bawa kamu ke daerah-daerah yang sebetulnya Tuhan tidak berkenan gitu. Tapi punya visi pun kita perlu belajar lebih dalam gitu ya, belajar lebih dalam. Ada orang-orang yang punya visi baik tapi juga gagal. Nah tiap kita pikirlah kita tuh punya visi apa sih. Tadi ada yang katakan ya saya punya visi. Sejauh apa visi itu kita akan kerjakan ya. Ini juga ada orang yang losing the vision. Ya Saul. Saul itu raja pertama Israel. Dan Tuhan pilih Saul secara khusus dari kaum terkecil Benyamin. Dan di Benyamin itu kaum keluarga paling kecil. Paling miskin, paling kecil. Dipilihlah Saul. Tujuannya apa? Supaya memimpin orang Israel untuk taat kepada Tuhan. Tapi dia sendiri gak taat dengan perintah Tuhan. Ya, dia mempersembahkan korban yang harusnya haknya Samuel. Dia harusnya bunuh orang Amalek, Agag dan semua ternak-ternaknya sama orang-orangnya. Dia sisakan Agag dan ternak-ternaknya semua dibunuh. Dia lakukan itu. Kenapa? Dia cari kehormatan diri sendiri daripada ketaatan sama Tuhan. Ya, sehingga kerajaannya ditolak. Ada kebutuhan yang enggak terisi teman-teman. Waktu kita punya visi kita baik, visi kita besar, visi kita mulia, visi kita digerakkan sama hati, kita melakukan sesuatu. Tapi kalau kita juga gak sadar apa yang ada dalam diri kita ya. Saul itu mungkin ngerasa insignificant dari kecil. Gitu ya, keluarga terkecil, dari suku terkecil, orang yang juga gak dianggap, begitu punya posisi dia pengen ngelakuin sesuatu yang bukan bagian dia. Jadi dia bisa losing the vision di dalam perjalanan hidupnya. Daud juga sama. Daud losing the heart gitu ya. Hatinya jadi hilang. Ya, Daud jatuh dalam dosa dengan Batsheba gitu ya. Dia berkenan di hati Tuhan, dia jatuh dalam dosa seksual dan dia bunuh Uria gitu ya. Dia melakukan yang sama dengan visi yang luar biasa nih ya. Dia jadi raja. Dia ngalahin Goliat dan banyak peperangan gitu ya. Akhirnya keluarganya kacau, anaknya mati, reputasi ternoda gitu ya. Meskipun Daud bertobat dan menunjukkan pertobatan sejati ya. Kenapa bisa begitu? Karena mungkin ada momennya Daud itu juga secara emotionally lelah. Dari muda dia perang terus, dia fight terus gitu ya. Dia dibilang Saul beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa.
energinya habis gitu ya. Sehingga satu momen dia udahlah, saya mau istirahat, saya capek, saya nggak mau push lagi to the limit gitu ya. Nah, sehingga pada saat dia ke teras istana lalu dia ngelihat Batsheba, hati dia jatuh gitu ya. Ternyata dia losing the heart. Salomo ya, anaknya Daud gitu ya. Solomon said the story in the Bible itu ya, orang yang punya kebijaksanaan begitu luar biasa. Tapi dia membiarkan hatinya berpaling kepada Allah lain. Karena apa? Karena istri-istrinya. Dia apa sih yang dia gak punya? Semua dia punya, tanah dia punya, istana begitu bagus, semua yang ada di dunia dia punya. Sampai dikomplit dengan 1000 istri, ibaratnya udah mentok semuanya. 1000 istri, 700 istri, 300 gundik gitu ya. Tapi dia problem with the action. Istrinya butuh mesbah buat Baal, istrinya butuh mesbah buat Molok, buat apa, dia bikin. Dia kompromi. Ya, akhirnya kerajaan Israel juga pecah setelah kematiannya gitu ya. Jadi kita tuh perlu mikir sih mengenai wisdom and weakness gitu ya. Kita perlu punya wisdom dari Tuhan. Ya, kita perlu attach sama Tuhan untuk ngerjain visi yang Tuhan kasih sama hidup kita. Tapi juga kita perlu awareness sama kelemahan kita gitu. Dan mengintegrasikan kelemahan kita dengan visi, hati, dan tindakan yang Tuhan kasih sama kita. Coba pikir sih, kita tuh punya keunikan apa aja, kita punya kelemahan apa aja. Ya, jangan-jangan kalau kita di reject oleh orang lain gitu ya, maka kita ngerasa itu red buttonnya kita. Kita nggak akan sentuh kaki kita ke tempat itu lagi. Jangan-jangan kalau kita nggak diberikan kesempatan buat memimpin, atau pernah memimpin, lalu kita diizinkan Tuhan untuk turun gak memimpin, kita marah, lalu kita tinggalin visi Tuhan. Nah kenapa? Karena visi yang digerakkan oleh hati aja bisa gak cukup teman-teman. Kita mesti ngelihat, oh Tuhan saat ini kasih saya visi. Saya anak muda, saya punya planning ke depan, saya mau punya usaha yang baik supaya jadi bukan hanya bisnis bagi keluarga tapi jadi berkat juga. Saya pengen bisa punya yayasan besar supaya bisa menolong banyak orang. Gitu ya. Saya pengen punya ngajar musik atau AI atau apapun supaya jadi berkat banyak orang. I don't know what's your vision. Tapi udah gitu kita lupa kita punya weakness. Meskipun wah saya digerakin oleh hati. Saya mau melayani jiwa-jiwa. Saya mau jadi hamba Tuhan seperti Ko Johan misalnya. Melayani. Tapi udah gitu lupa ada weaknesses di dalam diri kita. Maka sebetulnya visi itu pun bisa jadi goyah gitu ya. Kita perlu mengintegrasikan, oh ya Tuhan ini visiku, aku tahu digerakin hati oleh Tuhan, tapi juga punya kelemahan. Gitu ya. Wah itu kita perlu ya. Saya itu ya ada satu momen kemarin saya bilang, aduh Johan gue pengen ngobrol banget sama lu gitu ya. Saya orangnya tuh selalu ngelayanin orang, tapi sekarang kok saya pengen jadi orang yang keras gitu, pengen jadi orang yang kaku gitu. Pengen practice power gitu. Loh kenapa gitu ya, saya pengen cerita tapi belum kesampaian gitu ya. Saya ngerasa dari kecil itu ya, saya berusaha untuk tolong orang. Saya suka tolong orang, konseling itu bikin saya happy. Panggilan saya belajar di situ tentang dunia. Saya ngelihat problemnya orang dan saya belajar dan saya mengasihi setiap orang di dalamnya. Buat saya nggak ada orang ini aneh, orang ini gila, orang ini apa tuh nggak ada. Saya cuma bilang orang itu unik dan setiap orang itu bisa saya respect dengan setinggi-tingginya di dalam konteks konseling. Tapi selain di luar konseling, ternyata urusan saya tuh banyak banget. Bukan cuma ngelanganin jiwa-jiwa di dalam konseling, saya perlu ngurusin tim saya perlu ngurusin tim saya dan keluarganya tim saya perlu ngurusin istri saya, ngurusin anak-anak saya perlu ngurusin masalah administrasi, saya perlu ngurusin begitu banyak yang rasanya gak habis-habisnya. Dan yang saya butuhkan, saya butuh love and belongingness. Jadi pada saat saya pulang, lalu saya melayani begitu rupa, aduh secara emosi saya tuh capeknya bukan main. Ya, dan pada saat saya deketin istri saya, gitu ya, saya berkali-kali ngomong, please kalau aku pulang dipeluk dong. Gitu ya. Please kalau aku pulang dipeluk dong, itu mungkin beratus-ratus beribu-ribu kali teman-teman. And then dia tuh selalu lupa. You know what? Kenapa?
Karena istri saya lahir sampai sekarang nggak tahu papanya siapa, mamanya siapa. Dia dibesarkan sama orang lain, kakek neneknya gitu ya, tidurnya dipisahin, dicabokinnya pakai kaki. Dia nggak pernah ngerasain intimacy. Dan pada saat saya nikah sama dia, saya punya janji hati. Saya bukan hanya jadi suami dia, saya akan melayani dia sebagai seorang kakaknya, sebagai seorang ayahnya, bahkan seorang ibu. Adik saya SMP itu bisa dandan, istri saya belum bisa, kuliah baru bisa dandan. Jadi memang ada satu situasi kondisi unik yang saya ngerasa ini orang patut disayangi. Tapi janji hatinya saya itu merusak saya juga. Kenapa? Karena saya butuh itu. Dan pada saat saya ngelakuin ke orang-orang melayani konseling, tim saya bantu, saya layani gitu ya. Saya bantuin juga keluarganya. Saya ngerasa aduh Tuhan aku butuh love and belongingness. Tapi nggak bisa selalu dapat. Ya, kadang-kadang ya ini istri saya kayaknya nggak lihat sih. Lagi duduk gitu ya, terus saya samperin, nanti make love yuk gitu ya. Terus dia akan, ntar deh gitu ya. Sebenarnya biasa aja. Tapi buat saya tuh itu my red button. Saya ngerasa feel hurt. Saya ngerasa kayak aduh, udah. Saya memutuskan untuk sebulan saya tidak akan ngomong, dalam artian nggak akan begging for love. Karena begging for love itu menyakitkan buat saya. Dari kecil saya remaja saya bergaul sama pemuda. Saya pikir orang-orang itu senang sama saya, tapi butuh mobil saya sebenarnya. Jadi saya ngerangkul orang untuk join masuk, saya begging for love. Saya masuk asosiasi konselor Kristen Indonesia, tim saya lebih tua daripada saya. Saya ajak mereka masuk. Ada asosiasi lain yang selama ini gak cocok, saya deketin gitu. Actually saya terbiasa ngelakuin itu, santai aja. Tapi lama-kelamaan I feel gila gue begging for love nih. Begging for love. Dan titik itu lelah banget teman-teman. Capek banget. Sampai saya bilang aduh Tuhan gimana ya gitu. Saya bilang udahlah saya diem, keras, ya banyak ngomong, lebih dingin, lebih kaku. Tapi efeknya apa sama visi yang Tuhan kasih? Visi yang Tuhan kasih as a counselor harusnya saya berjalan dengan hati yang lembut, hati yang rela untuk disakiti tapi tahu bisa heal kembali karena Tuhan yang bisa pulihin. Tapi kalau saya mau bikin saya kaku gitu ya, bikin saya jadi keras gitu ya, bisa. Tapi artinya apa yang terjadi dengan visi yang Tuhan berikan? Nah kita tuh harus tahu loh weaknesses kita. Kita punya hal-hal yang indah, hal-hal yang mulia baik di dalam keluarga. Kita mau menikah berkeluarga, kita punya keluarga besar. Kita punya gereja yang kita cintai, kita punya teman-teman, kita punya hasrat tertentu supaya semua bertumbuh baik. Kita punya anak, pengen anak kita maju. Kita pengen anak kita belajar piano karena dulu gak belajar piano. Kita push, all the vision itu bagus gitu. Tapi gimana dengan diri kita? Kita tahu gak? Karena kalau enggak gitu, kita jadi problem gitu ya. Knowing your strength is intelligence gitu ya. Knowing your weakness is wisdom. Nah kita perlu tahu juga sebetulnya weakness-nya kita tuh apa. Pergumulan kita apa. Gimana mengintegrasikan itu dengan visi yang daripada Tuhan. Sekali lagi ya, kalau kita nggak punya visi dan nggak mau cari visi, makin nggak jelas. Hidup kita cuma mimpi, nggak ada arahnya, nggak ada endurance-nya. Jadi visi itu it's a must. Setiap orang harus punya visi. Kita bukan lagi anak remaja yang bingung terombang-ambing. Kita dewasa muda. Setiap dewasa muda harus punya visi atas hidupnya, harus punya visi atas keluarganya, harus punya visi atas gerejanya, atas komunitasnya, harus punya visi untuk orang-orang sekitarnya. Kita mau ngapain? Kalau enggak hidup kita kayak layangan putus. Memang Tuhan itu jadi visi hidup kita. Tapi apa yang secara khusus Tuhan juga berikan dalam hidup kita, kita harus cari. Nah, kita bersyukur Tuhan juga tunjukin tokoh-tokoh yang punya visi luar biasa. Ya Yusuf, ya orang yang diperlakukan gak fair dari mudanya. Dia punya visi, dia bilang tahu ke depan ini aku ngelihat visi, ngelihat mimpi. Ada matahari, bulan, bintang nunduk gitu ya. Berkas-berkas gandum nunduk gitu ya. Ada something apa nih gitu ya. Dan visinya dia itu bikin orang-orang gerah gitu ya. Dan membuat Yusuf, dibuang aja dah. Dijual, dibuang, gak salah apa-apa. Cuma ceritain visinya. Baju yang indah itu semua diambil, dirobek, dikasih darah, dianggap dimakan singa gitu ya.
Yusuf dibuang. Tapi dia dibuang ke sumur, dijual gitu ya, dimasukin ke rumah Potifar gitu ya. Dia tetap diem gitu ya. Dia belum tahu akan kemana gitu. Dan di situ dia kerja dengan baik. Begitu baiknya sampai sangat terlihat dan istri Potifar itu mau Yusuf ya untuk untuk dekat sama Yusuf gitu ya. Dan Yusuf menolak godaan istri Potifar. Teman-teman tahulah apa ya. Yusuf difitnah, Yusuf masuk ke dalam penjara gitu ya. Tapi Yusuf tetap setia sama Tuhan. Sampai satu saat dari visinya pun dia cerita ya, sampai diangkat oleh Firaun menjadi orang tangan kanannya. Nah di situ teman-teman dia tahu bahwa ini visinya Tuhan, menjaga kehidupan banyak orang. Dia tahu persis. Dan pada saat keluarganya datang, saudara datang gitu ya, apa yang harus dia lakukan? Dia bisa hukum, dia bisa bunuh kalau dia mau, dia bisa jauhkan itu keluarganya, tapi Yusuf memilih untuk mengampuni. Yusuf tahu bahwa ada rencana Allah yang besar, kalian mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan kasih yang terbaik gitu ya. Yusuf lakukan itu ya teman-teman. Dan akhirnya tetap dia menghidupi panggilannya, dia tetap menghidupi, bahkan tetap bertemu dengan keluarganya kembali. Ini Yusuf gitu ya. Tapi kita baca tadi Nehemia. Nehemia juga membawa visi pemulihan buat orang-orang Yahudi gitu ya. Dia membangun tembok 52 hari, dia bangun tembok ini gitu ya. Dan dia adalah juru minuman raja, posisinya nyaman dan berpengaruh gitu ya. Tapi begitu dia mendengarkan suatu kabar Yerusalem porak-poranda, hatinya tergerak, dia menangis, berpuasa dan berdoa. Teman-teman, kadang-kadang kita perlu tahu krisis dalam kehidupan. Begitu ada krisis dalam kehidupan, kita jadi mikir, jangan-jangan ini sesuatu hal yang Tuhan taruh dalam hati kita. Kita punya visi di situ, ada sesuatu hal yang menggerakkan hati kita. Jadi tahu harusnya seperti apa gitu ya. Dan di sini Nehemia dia tergerak, dia menangis, dia berpuasa, dia berdoa, dan responnya dia tidak hanya merasa kasihan teman-teman, dia bertindak. Dia minta izin untuk pulang, dia memimpin pembangunan tembok. Dan dia lakukan ini luar biasa ya. Kenapa? Karena banyak orang yang mau habisin dia. Ya. Orang-orang yang gak suka sama dia, Sanballat, Tobia gitu, mau hancurin dia. Dia harus membangun tembok tapi harus membawa pedang dan tombak supaya visinya tetap jalan. Nah teman-teman, kita penting sih tahu buat apa sih SWOT-nya kita. Ini pasti udah tahulah, bukan barang baru ya. Apa sih strength-nya kita? Apa weaknesses-nya kita? Apa opportunity-nya? Apa threat-nya? Kalau kita ngelihat tim kita makin lama makin bagus, makin maju. Apakah itu threat atau opportunity buat kita sama-sama kerja bareng, sama-sama melayani misalnya. Atau apa sih strength point-nya kita, apa yang bisa kita lakukan dengan baik. Ya, kita perlu tahu teman-teman. Atau kelemahan kita itu kita juga perlu tahu. Satu persatu gitu. Kita belajar untuk cari tahu apa sih sebetulnya yang bisa kita kerjakan. Yang kekuatan kita, yang kita gumulkan, kesempatan dan ancaman-ancaman yang ada gitu ya. Nah, how to practice vision. Nah ini Nehemia unik banget ya. Dia itu tahun ke-20 gitu ya. Jadi di bulan Kislew sampai akhirnya bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan raja dia baru jalan gitu ya. Jadi dia ambil waktu sebetulnya untuk dia berdoa, ambil waktu buat dia menunggu, ambil waktu buat dia bertindak melakukan sesuatu. Kenapa gitu? Ya nggak langsung. Kalau kita langsung oke lah saya dapat visi dari Tuhan. Oke kita coba sekarang ya impulsif gitu ya. Oh saya pengen punya sing lebih besar misalnya. Kita pengen ini yuk kita segera lakukan ini. Bisa jadi itu impulsif. Kita perlu tunggu waktu. Kita perlu doa. Kita perlu bertindak di waktu yang tepat. Seize the moment. Nah pada saat Nehemia itu ketemu dengan raja. Raja ngelihat mukanya ya. Mukanya lesu. Dan raja ngelihat apa kamu kenapa gitu ya. Apa yang kau inginkan? Baru dia bilang maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Ada momen tertentu Tuhan hadirkan sehingga visi itu juga bisa terjadi. Tunggu waktunya Tuhan, sabar waktunya Tuhan.
Dan baru work together. Banyak orang sama-sama mengerjakan visi dari Tuhan yang gerakin hati mendorong orang sama-sama digerakin. Maka dia bisa jalan sebagus itu 52 hari jadi. Nah dalam ngerjain visi teman-teman selalu pasti ada tekanan-tekanan. Ya, tekanan dari luar, ya dibully, diejek, diancam, dihina, persepakatan jahat, bahkan tindakan menekan, membuat kekacauan dan memerangi itu pasti akan muncul. Situasi kondisi tertentu yang kalau bisa visi kita jangan jalan. Nah tapi Nehemia bilang oke, kita terus membangun sampai setengah tinggi, sampai ujung-ujungnya ketemu dan seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ada sesuatu hal yang dia bangun sama-sama. Dan gak cuma itu gitu ya, secara morally kita bisa down. Waktu mengerjakan visi dari Tuhan kita bisa down, kita bisa capek, kita bisa physically and emotionally kena gitu mentalnya gitu ya. Dan pada saat itu gitu ya kita perlu gitu ya kembali. Ini Nehemia 4 ayat 10 bilang kekuatan para pengangkat sudah merosot, puing-puing masih sangat banyak, tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Tapi Nehemia pintar sekali, dia taruh orang-orang itu menurut keluarganya masing-masing. Kenapa? Karena di situ dia tahu pada saat orang taruh dekat keluarga dia akan melindungi keluarganya. Nah kayak kemarin kita tuh retreat ya itu baik banget gitu ya. Saya pikirnya wah kita retreat gitu ya. Kita masuk ke satu tempat di mana kita bisa kembali connect sama Tuhan. Waktu orang-orang yang Nehemia pakai itu lelah, dia bawa retreat, dia ngalamin repurpose kembali gitu ya. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu. Di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Ku amati semuanya lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain. Jangan kamu takut terhadap mereka, ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Kepada siapa visi itu diberikan? Apa alasannya? Ya. Kalau kita bisa ngelihat, visi kita kerjakan. Karena itu juga berdampak buat orang rumah kita. Buat gereja kita gitu ya. Wah itu akan mengisi kehidupan kita. Jadi vision that moves the heart gitu ya. Ada 5 poin ya teman-teman. Vision itu perlu waktu. Sehingga itu menjadi sebuah misi yang bisa kita kerjakan. Hati kita itu bisa emotionally exhausted. Kita perlu retreat kembali kepada our family. Repurpose lagi dan get stronger. Yang ketiga kita tahu SWOT-nya kita, strength, weakness, opportunity, threat-nya kita dan integrate itu ke dalam visi yang Tuhan kasih. Dan yang keempat, ayo bangun networking, kita creating support system. Nah, kenapa? Karena dari situlah visi kita bisa makin kuat. Dan yang kelima, align our heart to God's vision all the time and all the way. Gitu. Kenapa? Karena kita bisa kehilangan visi-visi kita. Kita bisa kehilangan momen-momen hal-hal yang baik Tuhan udah taruh. Hal-hal yang Tuhan taruh bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi anak kita, bagi gereja kita, bagi setiap hal yang Tuhan kasih. Nah, jadi teman-teman, mari kita ingat, kita juga refleksikan gimana sih punya visi yang menggerakkan hati. Dan tahu gimana mengintegrasikannya dengan diri kita, dengan kelemahan kita, dengan pergumulan kita. Supaya betul nama Tuhan dipermuliakan. Nah, saya mau undang Singer maju ke depan untuk kita juga merefleksikan ya. Ini masa penentuan arah hidup kita. Kita nggak kejar karir atau pencapaian gitu ya. Tapi tanya visi apa yang Tuhan taruh dalam hati kita. Beban apa yang kita tidak bisa abaikan. Ya. Kita bisa bikin vision journal. Tuliskan beban hatimu. Ayat-ayat apa yang menguatkan, langkah-langkah konkret apa yang Tuhan taruh di hati. Kita bisa cari mentor rohani dan bangun komunitas yang bergerak bersama. Nah teman-teman udah punya sebetulnya ini semua ya. Tapi mungkin kita perlu mikir untuk apa Sing ada. Untuk apa teman-teman ada di sini. Karena tempatnya keren, lightingnya keren. Ko Johan memimpin dengan sangat baik, khotbahnya bagus-bagus.
Atau ada sesuatu hal yang Tuhan taruh secara khusus di hati kita. Bahwa iya, dalam hidup ini kita pengen mengerjakan sesuatu hal. Mungkin di dalam Sing ini bisa memulai sesuatu hal yang baru yang selama ini belum ada. Orang yang tertarik dengan suatu kegiatan tertentu, tertarik dengan manusia, pengen ngerti lebih dalam, tertarik dengan kesehatan, tertarik dengan musik dan lain-lain. Ada gak sih visi yang Tuhan taruh di hati kita? Sehingga kita itu nggak cuma duduk, diam, manasin kursi, lalu pulang berinteraksi. Mau nggak sih kita tuh bertanya ke dalam diri kita ya, ada nggak sih visi yang Tuhan taruh dalam hati yang menggerakkan hati untuk melakukan sesuatu? Ini masanya kita anak-anak muda, dewasa muda, kita bisa membuat suatu perubahan, suatu perbedaan yang berdampak besar. Baik diri kita, baik buat keluarga kita, baik buat komunitas kita. Apakah Sing ini bisa jadi sebuah sanctuary pada saat orang jatuh, pada saat orang bergumul, bisa pada saat orang butuh nurture gitu. Apakah itu semua hanya kata-kata atau betul bisa dihidupi dari visi yang Tuhan kasih. Nah, kita mulai berani tanyakan diri sendiri. Dan kenapa Tuhan taruh kita di sini, Tuhan taruh kita di kantor, Tuhan taruh kita di rumah gitu. Sehingga nama Tuhan bisa dipermuliakan. Mari kita tundukkan kepala, kita pikirkan, renungkan, refleksikan. Apa reasonnya Tuhan taruh kita di tempat ini, di keluarga kita dengan segala macam kelemahan kita. Masa lalu kita mungkin yang tidak oke. Tapi hari ini kita ada, Tuhan kasih kekuatan. Tuhan panggil kita, kenapa? Apa yang Tuhan mau taruh di hati kita. Kita nyanyikan tadi lagu pertama yang Johan sempat nyanyikan. Yesus kau sungguh baik. Musik akan melantunkan lagu ini, teman-teman mari kita pikirkan sejenak, kita refleksikan dengan segala macam pengalaman hidup kita, segala macam keunikan kita, bagaimana pola asuh hidup kita, bagaimana kita ada hari ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dari awal kita lahir, Tuhan sudah mengenalkan kita.
Tuhan taruh beban di hati kita. Jadi hari-hari ini mari kita belajar pikirkan visi apa yang Tuhan taruh di hati. Dan apa yang mau kita kerjakan, mau kita lakukan. Hal-hal apa yang bisa kita tuliskan, hal-hal apa yang bisa kita uji dalam jurnal kita, dalam keseharian kita. Mari kita juga renungkan hal-hal apa dalam kelemahan diri kita yang sebetulnya menghalangi visi yang Tuhan hendaki untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan. Dan bagaimana kita membawa kelemahan itu ke hadapan Tuhan. Dosa-dosa kita, pergumulan kita. Sehingga kita berani katakan, Tuhan saya menjadi pribadi yang mengerjakan visi Tuhan dalam kehidupan ini. Baik di dalam keluarga, baik di dalam gereja, di dalam setiap komunitas yang lain. Tuhan taruh visi yang khusus bagi setiap kita. Mari pakai waktu beberapa detik ke depan untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ini kami hamba-hambamu, anak-anak mudamu. Kami tahu Tuhan bahwa Tuhan memberikan visi dalam kehidupan kami. Tuhan memberikan purpose, tujuan dalam kehidupan setiap kami. Sehingga kami tahu kami ada di dunia ini dengan sebuah tujuan, sebuah visi yang ada. Kami rindu Tuhan kami boleh mengenal lebih dalam visi itu. Visi yang menggerakkan hati kami. Dan kami rindu kami boleh mengaktifkan, mengaplikasikan visi yang Tuhan berikan. Sehingga menjadi dampak bagi banyak orang. Tuhan tolong pimpin dan sertai kami. Kami tahu kami butuh Tuhan. Kami anak-anak muda Tuhan. Kami rindu hidup kami dipimpin oleh Tuhan. Dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Sehingga hidup kami boleh berdampak bagi banyak orang dan memuliakan Tuhan. Berkati setiap kami anak-anak muda-Mu. Kami rindu setiap kami saat kami pulang dari tempat ini. Kami boleh mengingat dan merenungkan setiap hal yang Tuhan berikan bagi di dalam kehidupan kami. Hal yang baik, masa lalu yang mungkin kurang baik, dan bahkan visi yang Tuhan taruh dalam hati setiap kami. Sekali lagi kami berdoa supaya ini semua boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.